Udah ya, enggak? Merah-merahin. Hari ini kita akan membahas ukuran pemusatan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin kedua. Sebelum kita memulai presentasi hari kedua, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Yang ada di classroom ini siapa yang tidak hadir hari ini? Kemarin Firman ya? Kemarin sekarang Erni dan Cici. Kemarin? Oh Erni sakit. Kalau Cici? Silakan Cici sudah diisi presensinya di classroom sudah? Sudah ya? Oke. Kalau sudah, hari ini kita akan membahas menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data dan penyebaran data. Tapi hari ini hanya terpusat pada pemusatan data, yaitu min atau rata-rata, gitu ya. Dulu kalian sudah pernah di SMP sudah pernah menyelesaikan ini, tapi dulu datanya data tunggal. Sekarang kalian membahasnya di rata-ratanya datanya data kelompok. Data kelompok itu seperti apa? Kemarin yang kita bahas ya, cara membuat data kelompok yang kemarin. Sekarang kita akan mencari rata-ratanya. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan problem based learning berbasis 4C, literasi dan PPK melalui pendekatan saintifik. Peserta didik dapat menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan data atau rata-rata yang perpusatnya di rata-rata yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok dan histogram nanti berarti coba di data berkelompok. Ya, di sini saya berikan satu kalau kemarin dari ilmuwan Muslim. Saya berikan satu ilmuwan lagi yaitu Sir Francis Galton. Siapakah dia? Dia sepupu dari Douglas Galton. Atau siapa ini sepupunya yang jauh dari siapa? Charles Darwin. Kalau ini mungkin agak terkenal ya yang Darwin. Siapa ini? Dia adalah paleontologis, antropolog, epigenetika, penjelajah tropis, geografer, penemu, ahli meteorologi, ahli protogenetika, psikometrisian, dan statistikawan. Dia diberi gelar kebangsawanan pada tahun 1909. Kenapa yang saya ambil ini, Galton ini? Karena dia adalah orang yang pertama menerapkan metode statistika untuk mempelajari perbedaan manusia dalam hal warisan kecerdasan dan memperkenalkan penggunaan kuesioner dan survei untuk mengumpulkan data tentang masyarakat yang dibutuhkan genealogikal dan biografi serta untuk studi antropometriknya. Begitu. Nah, apa saja penggunaan dari statistika? Ini saya berikan, kegunaannya sangat banyak sebenarnya. Ini saya beri hanya sedikit. Ada yang di pemerintah, statistika itu untuk memperhitungkan beragam hal, mulai dari kesehatan, populasi, edukasi, dan lain-lain. Kemudian ada juga dalam perkiraan cuaca. Ya, perkiraan cuaca itu data dari perkiraan cuaca bisa dibuat berdasarkan fungsi statistik. Kemudian ada juga
statistika terapan itu dipakai untuk marketing. Ya, terus yang sudah banyak kalau ini pasti ya statistika dipakai di bank. Kemudian untuk langkah yang pertama, karena materi sudah saya beri kemarin, silakan kalian lihat pretest di classroom. Nah, ini pretestnya, tapi di classroom juga sudah ada. Silakan dilihat pretestnya. Sudah ada belum? Sudah. Ya. Nah, pretest di classroom silakan dicoba. Saya bilang itu berapa menit? 5 cukup ya. Satu lagi. Cukup ya, satu lagi. Coba 5 menit, silakan dicoba. Yang pretest sudah ketemu? Caranya ada di modul, ada di video di kelas. Sudah ketemu? Sudah. Langsung jawabannya ya, maksudnya langsung caranya. Kalau ditulis banyak nanti tidak selesai. Sudah ketemu? Nah itu, sudah. Ya. Di sana ada. Oke, 5 menit. Langsung kalau yang belum membuka classroom langsung pakai di sana juga boleh. Kerjakan dulu, baru nanti difoto, baru kirim kelas. Mana? Ada toh? Pakai itu. Sebisanya ya, namanya pretest ya sebisanya dulu. Pakai yang itu dulu ya. Nanti baru dikirim ke classroom-nya. Sip. Pakainya dulu ya. Di classroom kalian susah nulis, pakai ini dulu ya. Nanti baru dikirim ke kelas. Ya? Belum? Berapa menit lagi berarti? 2 menit ya? 2 menit lagi bisa ya? Satu soal. Satu soal. Oh ini hampir selesai. Ya, iya. 2 menit lagi saya tunggu 2 menit lagi. Satu menit.
kerjasama. Kemudian penilaian pengetahuannya nanti tes tertulis ada di post testnya nanti setelah pembelajaran ini. Kemudian keterampilannya unjuk kerja dengan presentasi. Gitu. Pak, yang tidak presentasi bagaimana? Yang tidak presentasi nanti silakan bisa bertanya. Gitu. Oke. Kemudian hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning. Nah, apa ini model pembelajaran problem based learning? Yang pertama, langkah-langkahnya adalah orientasi terhadap masalah. Yang kedua, organisasi belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. Yang kelima, yaitu analisis dan evaluasi proses penyelesaian. Kita mulai dari kegiatan inti yang pertama, yaitu orientasi terhadap masalah. Kita akan menyimak video sebenarnya ini sudah saya kirim di Classroom, tetapi silakan bisa kalian lihat lagi di depan. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Saya cepatkan biar agak cepat. Nah, ini yang pakai metode biasa. Oke, betul. Berarti sudah belajar ini, sudah menyimak dari videonya. Berarti nanti ada X-bar, itu adalah sigma MIXI dibagi sigma MI. Boleh, kalau ini. Nanti ada yang kedua metode rataan sementara. Apa metode rata sementara? X-bar atau rata-ratanya adalah X-bar S atau rata-rata sementaranya ditambah X-bar MIJI per sigma MI. Kemudian yang ketiga saya cepatkan metode coding atau pengkodean. Ya, itu X-bar sama dengan X-bar S pakai rata-rata sementara lagi, tapi bedanya di J-nya tadi ditambah sigma MI UI. Kalau tadi kan MI JI, ini MI UI per sigma MI dikali C. C-nya apa? C-nya panjang kelas atau biasanya P kalau kalian ya. Biasanya P, boleh P, boleh C, boleh I. Tapi di sini I dipakai berarti ya. Nah, ini ada contoh yang pertama. Tentukan mean atau rata-rata dari data pada tabel di bawah ini. Ada 50 sampai 54, ada 55 sampai 59, ada 60 sampai 64, ada 65 sampai 69, dan seterusnya. Frekuensinya juga sudah ada. Yang pertama pakai cara biasa, yang kedua pakai cara rata-rata sementara, yang ketiga pakai cara pengkodean atau coding. Nah, yang pertama kita coba pakai cara biasa. Apa tadi rumusnya ya? Berarti 52 boleh ditambahkan dibagi 2, boleh dihitung pakai jari. Pakai jari boleh. 50, 51, 52, 53, 54. Oh, 50, 51, 52 ini tengahnya. Itu juga boleh. Tapi kalau mau ditambah juga boleh. Nah, disigmakan itu artinya apa? Dijumlahkan. Berarti jumlahnya berapa ini? MI-nya. MI-nya berarti nanti dijumlahkan dikalikan dengan isinya, nanti juga dijumlahkan. Kemudian MI sigma MI nya berarti 2760. Kemudian sigma MI nya berapa ini? 40. Sehingga X-bar nya adalah 2760 dibagi 40. Di video seperti itu. Karena ini suaranya tidak ada, saya berikan tambahan penjelasan. Nah, dibagi ternyata dapat langsung malah ketemu 69.
sigma Sigma X bar itu X bar S ditambah sigma bagi sigma F Nah, kemudian berarti kita butuh X lagi sama seperti tadi. Kemudian yang X bar X nya siapa Pak? X bar S atau rata-rata sementara itu sebenarnya terserah. Ya, tapi silakan dilihat biasanya yang paling besar F-nya. Begitu kalau di sini. D itu siapa? D-nya dikurangi. Dikurangi berarti jadi seperti ini. Ini dipahami? Bingung? Kalau bingung nanti pas presentasi bisa ditanyakan. Oke, kemudian FI dan D-nya dikalikan. Dikalikan satu kolom lagi, tambah satu kolom lagi berarti. Dikalikan. Nah, jadinya seperti ini. Terus yang dibutuhkan apa? Sigma-nya berarti apa? Ditambahkan. Kemudian sigma FI-nya juga ditambahkan. Berarti FI-nya tadi kalau ditambahkan ya dipakai cara biasa berapa tadi? 40 ya? 40. Nah, kalau ini berarti apa? 72 ditambah min 120 dibagi 40. Ya, mulai sama berarti 72 dikurangi 3 120 bagi 40 berarti sama dengan 69 sama ya. Terus sekarang pakai cara coding atau pengkoda. Bedanya apa? Kita lihat bedanya. X-nya tetap nanti ada ya. X-nya tetap ada. Terus kemudian C itu apa tadi? Panjang kelas. Awas hitungnya jangan sampai salah. Nanti coba pas presentasi mau saya tanya hitungnya bagaimana. Nah, ini sudah ada. Di sana sudah ada. Batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Awas hati-hati ditambah 1 pada tambahan. Terus masukkan. Nah, UI itu siapa? Kita lihat UI itu kodenya. Nah, nanti saya ingin tahu kalian bisa nggak dia buat kodenya. Kode di rata-rata sementaranya berarti 0, kalau ke atas negatif, kalau ke bawah positif. Ya, tinggal dimasukkan ke rumus, selesai. Tinggal masukkan ke rumus, ke FI-nya ya. FI-nya dikalikan UI, sigmakan, masukkan ke rumus. Ini hampir sama sebenarnya dengan sementara. Bedanya hanya di panjang, gitu ya. Oke, ada hal yang ditanyakan nanti silakan didiskusikan di kelompok. Nanti kita akan berkelompok. Lihat dulu sampai selesai dulu videonya. Lihat dulu sampai selesai dulu. Nah, sama kan? Min 120 per 40. Sama. Iya sama. 2 ditambah min 3 berarti 60. Gitu ya. Nanti kalau kurang jelas bisa dibuka lagi di Classroom ya. Ada 2 video, yang satu ini, yang satunya ada lagi, tapi yang saya tampilkan satu saja. Nanti kalau 2 terlalu banyak, nanti bisa dipelajari sendiri. Oke, itu untuk videonya yang ada di Classroom. Kemudian kita lanjutkan. Setelah video masalahnya seperti apa? Kita lihat. Nah, ini ada berat badan dari 40 siswa. Dalam kilogram tercatat pada tabel di bawah. Ya, rata berat badan tersebut adalah ini juga sama. Kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya. Oke. Kalau ini bisa, silahkan kalian berkelompok sesuai yang telah kita bagi kemarin. Silakan saya beri waktu berkelompok sesuai dengan yang kelompok yang kemarin. Ini kelompok 2. Ya, nomor 2. 1, 2, 3, 4. Nah, oke ya. Ini kelompok 1 kan? Kemarin kelompok 1 bedanya. Tahu mana?
dibagi kelompok. Oke, kemudian sudah? Yo, kalau sudah berkelompok, berarti kemungkinan apa sih itu rata-ratanya apa sih rata-rata data kelompoknya apa sih? Berdasarkan aja apa sih rata-ratanya? Rata-rata apa? Rata-rata. Jadi apa kira-kira? Jumlah jumlah dibagi seluruh. Oke, itu boleh ya. Boleh. Nanti kalau tapi hati-hati. Kalau di data tunggal gampang ya, jumlahnya tahu. Ya tahu. Tapi kalau data kelompok hati-hati. Banyaknya itu berarti F, sigmanya sigma FI-nya. Bukan banyaknya ini ya, banyaknya kelas. Hati-hatinya bisa. Oke, kalau sudah tahu data kelompok itu apa, kita lanjut ke yang tahap selanjutnya. Silakan didiskusikan KPD yang sudah saya bagi. Tidak saya bagi semua ya? Ya. Oke. Nah, silakan didiskusikan di kelompoknya. Ada KPD, kemudian ada kalian disuruh mencari informasi. Pak, mencarinya di mana? Boleh di informasi yang di classroom yang saya bagi. Boleh informasi yang lain, di internet boleh, di YouTube juga boleh. Jadi informasi yang lain juga boleh. Pak, saya punya buku dah seperti ini. Pak, saya punya buku Pak ini Pak. Ini buku paket ya? Pak, buku paket ini boleh nggak? Boleh cari informasi di sana. Silakan diskusikan LKPD-nya. Oke. Dipindah ke depan coba komputer di laptop. Nah. Loh, sama. Coba pergi tanya sini. Oke. LKPD-nya Pak itu banyak sekali ya. Silakan dicoba satu-satu nanti. Kalau ada waktu nanti diselesaikan semuanya. Di satu dulu. Ada 3 cara nanti silakan pakai cara yang mana dulu gitu loh. Kamu pengennya yang bisa gitu ya. Pakai cara yang mana dulu. Nah, yang pertama oke. Kenapa pilih yang pertama? Oh gitu, boleh. Tapi nanti tetap harus mempelajari yang kedua dan ketiga, ya. Oke. Yang pertama, nomor 1 udah pakai yang pertama, coba yang pakai yang mana? Mau LKPD-nya yang mau yang pertama dulu atau yang kedua dulu, ketiga dulu boleh? Boleh. Selesaikan dulu, ya. Selesaikan semuanya ya. Tapi harus selesaikan semuanya ya. Kalau urutannya mencari, boleh dari yang ketiga, yang kedua, yang pertama, boleh dari yang ketiga, yang kedua, ketiga, pertama boleh atau urut dari yang pertama juga boleh. Oke, kemudian ini kelompok 5. Mau pakai yang mana dulu? Pertama, yang gampang, yang mana? Kalau gampang itu kan menurut masing-masing ya. Saya ngomong, iya gampang, ternyata kalian gampangnya yang gampang yang ini. Kalau yang kecil-kecil ya pakai cara ketiga, kecil angkanya. Tapi rumusnya lumayan. Nah, itu terserah lah pakai yang mana. Oke, tapi nanti di semua. Cuma langkahnya kamu yang mana dulu ya. Gitu ya. Bisa ya? Oke. Ini kelompok berapa? Oh, iya. Oh, ini jangan masuk itu ya. Makanya kok sedikit sekali ya. Jangan masuk kalau ini pakai cara yang pertama dulu. Oke, lanjut. Ya. Oke, nanti dicoba ya. Oke, sip. Terus oh ini dulu ya. Ini kelompok 2 belum. Ini tadi kelompok berapa? 6 ya? Wah. Ya, sekarang saya tajam kelompok. Oh, manggilnya yang pertama semua ya? Oh gitu ya. Oke. Ini juga cara yang pertama. Oh suka semua yang pertama ya? Oh biar urut. Mau coba kerjain semua.
Oh gitu, iya boleh. Nanti yang lain juga diskusi, coba membuat yang biar cepat. Buat yang lain dulu. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga. Gitu. Ya. Bareng-bareng. Pak boleh pakai kalkulator? Boleh. Tapi nanti kalau ujian nggak boleh ya. Sekarang boleh, kerjaan ini boleh. Tapi kalau ujian nggak boleh. Ini sudah sampai cara, wah jelas ini cara yang pertama selesai ya. Oke, dapat berapa? Belakangnya nanti dapat berapa? Rata-rata 47,25. Wah sip. Ini berarti mau memasuki ke cara kedua. Iya. Oke sip. Dilanjut ya. Bisa tapi cara pertama bisa semua. Bisa. Sip. Ya, silahkan dicoba dulu. Kalau diskusinya sudah satu ya, yang cara satu sudah, yang paling anggap paling bisa sudah. Nah, silakan kalian cari alternatifnya yang mana yang paling tepat. Dari 1, 2, 3 boleh. Pak kalau ada yang lain boleh, untuk yang lain juga boleh. Ada 3 yang saya bagikan itu, yang paling tepat yang mana? Kalian kira-kira yang paling paham yang mana? Yang itu yang tepat. Oke. Kemudian susun hasil penyelesaian itu pada LKPD. Nah, LKPD-nya saya itu tadi. Sana. Pak nanti dikumpulkannya di mana? Di classroom juga dikumpulkan, di kertasnya juga nanti dikumpulkan. Jadi dua-duanya. Biar nanti tidak, kalau hilang kertasnya tidak bingung. Oke, ini sudah hampir memasuki cara yang kedua ya. Ini kelompok 2 ya? Ya. Hampir memasuki cara yang kedua. Ini kelompok 1 sudah juga mau cara kedua. Oke, saya coba cara 3. Apa ya? Urut juga. Semuanya gitu ya. Jadi kalau saya balik sebenarnya yang cara 3 dulu tadi ya. Harusnya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ini masih. Oh ini sudah yang kedua ya. Oh iya ini sudah alternatif. Oh iya sudah ketiga. Oh iya. Tak kira masih yang pertama yang ini yang belum diisi. Oh betul. Oke. Sip. Teruskan. Sudah sampai cara 2 luar biasa. Ini cara 2 masih ngisi ya. Oke sip. Ya bagus kerjasama gitu. Ada yang hitung, ada yang nulis. Biar cepat. Tapi paham semua lo ya. Ya. Jangan. Ada yang menghitung, ada yang menulis, jadi bareng-bareng. Oke, sip. Kelompok ini sampai cara berapa? Cara 1 juga ya? Oh, betul. Semua hampir merata ini. Ini sampai cara yang kedua juga. Oke, X-nya sama ya dengan yang cara pertama. Tinggal kamu nyari GI. Nah, GI itu oke, sip. Rata-rata sementaranya kamu beri yang mana nanti ya? Saya pakai ini Pak. Bisa beda-beda antara setiap kelompok tadi. Oke. Terus ini tadi kelompok ya. Ini kelompok berapa sih? 3. Sudah sampai tahap 3 ya? Oh, betul. Akhirnya kelompok 3 sudah sampai cara 3. Sampai cara berapa? 2? Oke, ini 1. Iya, sip, betul. Teruskan. Kerja semua biar cepat, ada yang hitung, ada yang nulis gitu. Bagus. Iya. Oh, itu salah anu mungkin. Enggak apa-apa. Nanti dimasukkan aja. Oke, sip. Oke.
Nah, ini sudah hampir ketiga ya. Oke, jelas. Oke. Itu saja sama ya. Oke. Selesai. Satu, dua. Habis. Nah, coba dicek. Maksudnya apakah nanti sama semuanya dengan tiga cara itu? Sama-sama. Sama-sama. Hasilnya sama-sama. Oke. Nanti bisa saya presentasi ya. Milih aja lah. Mau pikir apa? Kenapa yang gampang ya? Yang kecil. Yang kecil. Oke. Tapi dijel lagi ya. Dijel lagi berempat. Bener kok belum gitu loh. Ini sampai cara yang oke sih. Kaki ini. Nomor 1 dan nomor 2 sudah hampir. Oke. Nanti coba sama enggak? Gitu. Ya nanti dicek semua. Ternyata pakai ini. Sama semua juga. Sama-sama. Yang pertama berapa? 47,25. Ya. Terus yang kedua 47,25. Ini ambilnya apa? X bar S-nya berapa? 47. 47. Oh, gitu. Iya, di sini ya. Ini ya berarti ya. Dilingkari. Nanti misalnya presentasi kan itu gitu loh, biar tidak ada. Oh, biar enak. Iya. Ini juga sama ya, ngambil yang di ketiga. Iya, 47. Oke, sip. Berarti siap ini. Siap presentasi. Oke. Nah, kira-kira nanti naik presentasi yang mana? Yang satu. Yang cara satu. Oh, malah yang satu. Kenapa? Karena lebih mudah untuk dipahami. Lebih ringkas. Oh, lebih ringkas. Tapi angkanya besar ya? Iya. Tapi nggak apa-apa. Lebih paham yang itu. Oke, nanti dipahami dulu. Kita ulang ya. Ya. Oke, sih. Nanti ini berarti nomor 1 tadi legal. Oke. Sip. Ini sudah sampai? Oke, sip. Berapa dapatnya? Ya, sama semua. Dari cara 1, 2, 3 sama semua. Sama semua ya? Oke. Jangan lupa identitas namanya. Wah, kalian mengerjakan banyak-banyak tidak beri nama, nanti saya bingung. Loh, ini yang kerjakan siapa namanya? Sama nomor absen ya? Oke, sip. Gerak. Oke, absennya nanti. Jangan lupa. Sampai nomor berapa? Kok nomor? Cara yang ke berapa? Mau ketiga? Oke, sip. Kalau yang kedua dapat? Oke. Yuk, terus nanti yang ini ya, satunya ya. Oke, yang ketiga kalinya ke sini. Berapa masih? Apa namanya? Atau sementaranya berapa? Jadi kamu ambil berapa? Diminta ya? Biar jelas aja. Boleh. Yang penting ada apa ya? Nah, tanda gitu, ada tanda. Ini loh, Pak. Oke, sip. Oke. Ini cuma berapa sih? Sudah selesai. Nomor 2 sudah. Nomor 2 sudah. Presentasi siapa tadi? Yang cara 2? Siap nggak? Siap. Pakai rata-rata sementara ya. Siap ya? Ya. Sudah semua berarti ya? Hampir sudah. Yang belum tadi yang mana? Kalau sudah siap presentasi berarti ya? Oke. Kalau sudah kan saya presentasi, saya matikan dulu ini. Saya matikan.
beda ya, beda apa namanya? Bisa kelihatan oh ini kali X, tapi kalau di sana nanti kamu bingung, kok X semua gitu. Nah, oke. Ya. Oke. Jatuh ya. Ini sebenarnya paling gampang, tapi karena paling dasar ya harus dilihat semuanya.
saja presentasinya akan dimulai. Ya, diperhatikan semuanya ya. Di sini kami mengumpulkan data berat. Di sini kami mengumpulkan data berat badan dari seluruh siswa dan kelas 11 IPA 1. Yang pertama, berat badan 35 sampai 39 kg terdapat 4 siswa. Untuk berat badan 40 sampai 44 terdapat 11 siswa. 45 sampai 49 kg terdapat 12 siswa. 50 sampai 54 terdapat 7 siswa. 55 sampai 59 terdapat 4 siswa dan 60 sampai 64 terdapat 2 siswa. Di sini untuk mencari XI saya menggunakan rumus angka yang ada di depan dan belakang, kemudian dijumlahkan, kemudian dibagi 2. Yang pertama 35 ditambah 9 dibagi 2, hasilnya adalah 37. Untuk yang kedua 40 ditambah 44 dibagi 2, hasilnya adalah 42. Yang ketiga 45 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya adalah 47. Yang keempat 50 ditambah 54 dibagi 2, hasilnya adalah 52. Yang kelima 55 ditambah 59 dibagi 2 adalah 57. Dan yang keenam 60 ditambah 64 dibagi 2, hasilnya adalah 62. Kemudian untuk mencari FI kali XI yaitu 4 dikali 37, hasilnya adalah 148. Yang kedua 11 dikali 42, hasilnya adalah 462. Yang ketiga 12 dikali 47, hasilnya adalah 564. Yang keempat 7 dikali 52, hasilnya adalah 364. Yang kelima 4 dikali 57 adalah 228. Dan yang terakhir keenam 2 dikali 62, hasilnya adalah 124. Di sini saya menggunakan, di sini untuk mencari rata-rata saya menggunakan rumus yang pertama, yaitu sigma FI kali XI per sigma FI. Yang pertama adalah mencari sigma FI/XI. Di sini semua hasil yang ditemukan dari yang pertama sampai yang keenam dijumlahkan. Hasilnya adalah 1890. Dan untuk sigma FI, jumlah FI yang di sini dijumlahkan semua. Kemudian ditemukan hasilnya adalah 40. Jadi masukkan saja angkanya. Sigma FI/XI adalah 1890 dibagi sigma FI yaitu 40. Hasilnya adalah 47,25. Silakan kelompok yang ingin bertanya boleh. Bilang jika ada pertanyaan, apa? Silakan kelompok lain jika ingin bertanya.
pakai tangan melalui panjang kelas kemudian mencari tengahnya? Jawabannya boleh. Karena tetap kita akan mengalami sedikit kesulitan mencari titik tengah kelasnya. Jika panjang kelasnya benar, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Untuk mempersingkat waktu berarti satu sudah ya? Iya. Maka dilakukan cara yang kedua dan ada cara yang. Terima kasih, silakan. Kami akan menutup transisi kali ini. Mohon sudah ada salah kata. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah melaksanakan hasilnya dengan cara satu ya, cara yang pertama. Kemudian ada yang cara yang kedua. Kelompok berapa yang akan mencoba? Kelompok berapa? Kelompok berapa? Ini kelompok berapa? 4 ya. Silakan kelompok 4. Ini tapi sudah sama semua ya? Caranya sama ya. Silakan dihapus dulu dari kelompok 4 kemudian diganti dengan cara yang kedua. Namanya mana? Ini. Yang kedua ya. Pintar sekali kampusnya ya. Pintar. Bagus mempersingkat aku. Sip. Nah, ini kan diganti apanya. Oke, nah. Oke. Yang mana biar jelas nanti. sisa-sisa yang kelompok berapa? Kelompok 2 tadi. Tapi saya tahu kan? Karena nanti kita
3 tadi. Sisa dari kelompok Temuan perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan menentukan rata-rata dengan penyelesaian kedua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai presentasinya. Jadi saya di sini akan menerangkan pada penyelesaian kedua, yaitu pada berat 35 sampai 39 kg, frekuensinya adalah 4, lalu X-nya yaitu 37, DI atau XI kurangi XS sama dengan min 10, FI dikali DI min 40. Dan selanjutnya sampai pada dataran 60 sampai 64, yaitu F-nya adalah 2, X-nya adalah 62, jadi sama dengan D-nya yaitu adalah 15 dan FI dikali D-nya adalah 30. Lalu kita bisa menentukan rata-ratanya dengan mencari rata-rata sementara. Nah, bagaimana cara menentukan rata-rata sementara? Kita bisa menentukan dengan cara melihat pada kolom C atau kolom XI. Kita lihat dari data ini 37, 42, 47, 52, 57 sampai 62, manakah yang memiliki frekuensinya terbesar. Lalu untuk menentukan frekuensi yang terbesar, kita lihat pada kolom B. Di sini ada frekuensi paling terbesar adalah 12. Maka XI yang kita pilih adalah yang memiliki frekuensi 12, yaitu pada 47. Maka rata-rata sementaranya adalah 47 ditambah sigma F1 dikali D1. Kita lihat pada kolom yang E, dari min 40, min 40, min 55, 0, 35, 40 dan 30 kita jumlahkan semuanya, maka akan menghasilkan 10. Maka yang sigma F1 dikali D1 hasilnya adalah 10 per sigma F1. Sigma F1 adalah jumlah dari seluruh frekuensinya, itu dari 4 ditambah 11 ditambah 12 tambah 7 tambah 4 ditambah 2 hasilnya adalah 40. Maka di sini kita tulis saja 40. Lalu 47 ditambah 10 per 40 sama dengan 47 ditambah 0,25 sama dengan 47,25. Jadi rata-ratanya adalah 47,25. Kami akan membuka sesi pertanyaan. Silakan bagi yang ingin bertanya.
ya? Iya. Oh. Boleh juga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Boleh, tetapi akan lebih mudah jika kita menggunakan nilai tengah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. Kalau menggunakan nilai selain nilai tengah kelas yang memiliki frekuensi terbesar, maka hubungan angkanya akan lebih banyak atau sulit. Bagaimana? Salah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan cara yang kedua. Oke, berarti tinggal satu cara lagi, satu kelompok lagi. Kelompok berapa? Satu. Oke, kelompok 1. Silakan. Kelompok 1. Cara yang terakhir yaitu cara pakai pengkodean. Ya, dihapus dulu. Seperti nomor 4 tadi dihapusnya yang sedikit tidak mau ya, 4 ya. Awas hati-hati jangan sampai ada yang terlewat seperti itu ya. Pena ya, khusus yang pena. Satu jam 4 menit. Ah. Mohon perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai ukuran pemusatan data. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Ahmad Aziz, nomor absen 1. Nama saya Karika, nomor absen 30. Nama saya Tiong Nafira Madani, nomor absen 25. Nama saya Ramadhani Bermansalawit, absen 31. Langsung saja akan dipresentasikan. Mulai. Pertanyaannya, jadi di sini kami akan mencari rata-rata dengan metode yang ketiga yaitu pengkodean. Nah, sudah didapatkan datanya berat badan 35 sampai 39, frekuensinya ada 4, berat badan 40
jika kode yang diberikan bukan angka berjarak 1. Soal ini Min 2, Min 1, 0, 1, 2, dan 3. Terima kasih. Pertanyaan akan kami tampung. Kami akan berdiskusi sebentar. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Yang pertanyaannya, bolehkah kode yang diberikan bukan angka berjarak 1? Untuk soal ini, Min 2, Min 1, 0, 1, 2, 3. Sebaiknya menggunakan kode dengan angka yang berjarak atau juga 1, karena jika menggunakan jarak atau juga bukan 1, harus mengubah rumus jumlah dari perkalian frekuensi dan kode dengan jarak atau jeda kode. Jadi sebaiknya tetap menggunakan kode dengan angka yang berjarak atau jeda 1. Terima kasih. Terima saja presentasinya. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Berarti dari kita lanjut ke step berikutnya sambil menunggu sidiknya nyala. Berarti dengan 3 cara ini biasanya kalian sudah paham semua ya? Oke, bagus sekali, luar biasa. Saya kira paham semua. Tadi ternyata dari sini kalian bisa melihat ternyata dengan 3 cara itu hasilnya gimana? Sama. Ternyata sama semua ya, sama semua. Nah, oke. Nah, kalau sudah silahkan kalian kumpulkan hasil diskusinya. Jangan lupa difoto dulu, nanti dikirimkan ke Classroom. Jangan lupa ya, difoto dulu, dikirimkan ke Classroom. Oke, bisa difoto dulu. Ya, jangan sampai lupa, nanti kalau lupa nanti bahaya. Foto dulu, foto kirimnya tidak sekarang, kirimnya nanti boleh, tapi fotonya dulu ya. Iya, Pak. Oke. Sudah difoto? Oh banyak, iya. Gambarannya banyak. Saya tunggu sebentar. Pak, enggak ya? Ya. Ya, difoto semua. Nanti buat PDF jadi 1 bisa ya? Kalau enggak, buat PDF jadi 1 bisa ya? Siapa? Baru dikirim ke Classroom. Ya. Oke, kirimnya nanti boleh nanti malam juga boleh. Berarti hari ini. Oke sudah? Ya, nanti PDF. Ya. Oke, kalau sudah sekarang kita sudah sampai pada kegiatan penutup. Yang pertama kita simpulkan yuk. Apa ya rata-rata ini ya? Siapa yang coba yang mau mencoba menyimpulkan? Oh ya, Mbak Sri, Mbak Nata ya? Ya. Mbak Nata silakan. Apakah yang dimaksud rata-rata? Rata-rata adalah jumlah keseluruhan data dibagi dengan banyak data. Berapa cara untuk mencari rata-rata data kelompok? Sebutkan. Cara untuk mencari rata-rata data kelompok yaitu ada 3.
Yang pertama dengan menggunakan rumus umum rata-rata hitung, yang kedua rata-rata sementara, yang ketiga menggunakan rumus pengkodaan. Oh iya. Itu menurut Mbak Nanta. Kira-kira yang lain sama ya? Ya. Oke, silakan disimpulkan. Boleh rata-rata juga boleh. Boleh selain tadi, selain dari yang tadi juga boleh. Rata-rata itu adalah angka yang mewakili seluruh data. Itu juga boleh. Itu juga boleh. Oke, kalau sudah kita refleksi hari ini, apakah kalian suka pembelajaran hari ini? Kemudian apakah apa yang terpenting yang akan kalian pelajari? Apa tantangannya? Kemudian apa pada saat apa kalian merasa paling bagus? Nah, dari sini nanti refleksinya juga sudah saya berikan di Classroom. Coba dicek di Classroom ada yang belum, mungkin sudah ada. Nah, itu silakan nanti diisi. Tidak harus segera, tapi ya bisa segera sekarang diisi. Tapi saya minta tolong satu anak ya, satu anak boleh yang mengungkapkan ini refleksi seperti apa sih Pak? Biar agak tahu saya ya, karena seneng nggak sih dengan pembelajaran seperti ini gitu? Atau harus bagaimana? Siapa tadi? Saya. Oh Mbak Vivi Yolita ya. Oke, silakan Mbak Vivi. Apakah kamu suka pembelajaran hari ini yang menggunakan model PBL? Mengapa? Saya senang dengan pembelajaran menggunakan model PBL karena dengan model pembelajaran seperti hari ini, kita bisa langsung pada permasalahan yang kita hadapi sehari-hari. Bukan hanya rumus-rumus yang ada di buku, kita bisa berdiskusi bersama teman dengan bebas berpendapat sehingga mendapatkan keputusan kelompok yang bisa kita ambil dan sepakati bersama. Saya dapat lebih mengerti tentang materi karena bisa mengambil sumber belajar yang banyak. Kedua, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Mengapa itu penting? Yang terpenting adalah saya bisa tahu tentang cara mencari rata-rata data berkelompok. Karena dengan bisa mencari rata-rata data kelompok dapat memudahkan untuk mendapatkan rata-rata yang banyak. Ketiga, apakah tantangan yang kamu jumpai dalam proses belajar tadi? Jawabannya menurut saya tantangan yang saya hadapi adalah perlunya ketelitian dalam menghitung setiap data pada tabel kelompok. Jika salah sedikit saja dapat mempengaruhi hasil data dari rata-rata data kelompok yang kita cari. Keempat, pada saat melakukan apa kamu merasa paling bagus dalam belajar tadi? Mengapa? Saya merasa bisa mencari rata-rata dan data dari tabel data kelompok dengan menggunakan rumus umum rata-rata walaupun hasil perkaliannya agak besar. Karena saya merasa kesulitan untuk menghafal rumus mencari rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara dan menggunakan cara-cara pengkodean. Oh itu ya, itu kalau dari Mbak Vivi. Untuk yang lainnya nanti silahkan diisi di classroom-nya ya. Ya. Oh Pak, apakah harus nomor 1 itu suka ya Pak ya? Kalau Mbak Vivi tadi kan suka ya. Kalian boleh Pak, saya kok tidak suka. Kenapa? Karena harus presentasi, harus bikin, itu boleh. Tapi harus ada alasannya. Tidak boleh hanya tidak suka. Tidak boleh hanya suka, harus ada alasannya. Kemudian kalau Mbak Vivi tadi yang keempat paling bagusnya di mencari rata-rata yang dipresentasikan tadi ya berarti ya? Oh yang apa? Dan rumus umum ya, rumus umum. Kalau nanti kalian kok sukanya yang lain, yang paling bagus yang lain juga boleh. Jangan tadi Mbak Vivi itu tulis begitu. Jadi harus sesuai dengan isi hati kalian masing-masing. Begitu ya? Oke, silakan nanti dimasukkan ke classroom. Oke, kalau sudah berarti kita mulai post-test. Ada soalnya saya kalau kita tadi 1, post-testnya saya beri 4. Banyak Pak, banyak. Tapi insya Allah kalian sudah belajar, sudah presentasi, sudah menanggapi. Saya kira gampang. Pakai kalkulator boleh Pak? Boleh. Ya, saya beri waktu berapa ya? 10 ya? 10 menit ya? Ya. 10 menit. 10 menit. Di classroom juga. Ini yang pertama, nanti kalau mau tanya Pak, yang nomor 34 mana nanti tak? Tak geser. Langsung cepat karena 10 menit ya, langsung cepat aja. Apa mau yang ketiga dan keempat dulu?
ya. Nah, ini post testnya juga saya kirim. Sudah classroom. Nah ini baru saya kirim di classroom. Oke, silakan dicoba. Di classroom juga dibuka. Sudah muncul belum? Sudah. Berarti kalian kalau mau jawaban nomor 3 dulu boleh. Pak, saya mengerjakan nomor 4 dulu, boleh? Tidak ulang tidak apa-apa. Karena nomor 1 memang agak panjang, tapi nomor 3, 4, 2, 3 dan 4 insyaallah. Jadi silakan di classroom-nya dibuka. Sudah tak kirim ya Pak? Satu nomor jangan-jangan. Iya. Maksudnya udah jadi satu nomor. Oh, dikirim, satu dikirim. Ini maksudnya Jangan. di dulu. Nah, bisa. Oh ya, nanti bareng ya. Iya. Jangan, ya nggak apa-apa sih sebenarnya nomor kirim, tapi nanti saya koreksinya agak bukannya itu agak bukan nomor ini, bukan nomor ini. Terlalu lama, 4 nomor, 4 halaman. Jadikan satu nanti. Tapi jadi semua dulu ya. Oke. Coret-coretan nggak harus bagus banget, nggak apa-apa. Coret-coretan yang penting jawabannya udah bener. Di kelas lo ada ya? Nah itu, nah. Itu juga boleh. Coret-coretan gitu juga nggak apa-apa. Nah gini juga nggak apa-apa. Yang penting jangan diberi nomor nanti ya. Ya, nomor, oke. Oke, boleh. Oke, sip. Oh, satu nomor ya. Berapa? Teruskan. 2. Oke. Kalau saya pindah yang ketiga, satu banget. Oh iya, nomor satunya. Terus semuanya selesai ya. Oke. Saya pindah ke nomor 3 dan 4 ya. Nomor 1 dan 2 selesai semua. Luar biasa. Wah, baru 4 menit. Luar biasa. Padahal estimasi saya nomor 1 agak panjang loh. Oke, saya ganti nomor 3 dan 4 pindah ke nomor 4. Nah ini gampang tapi analisis. Gampang tapi analisis ya. Perhatikan. Nomor 3 dan 4. Gampang ini tapi analisis. Tidak sebenarnya 1, 2. Pertanyaannya susah tapi ngitung toh. Tapi kalau ini analisis. Ya, oh ini wah itu. Itu agak lumayan analisis. Gimana? Sudah dicoba ya nomor 3 dan 4? Proses. Oke. Boleh dua nomor. Oh, nomor 1 2 ya? Oke, 5 menit lagi ya. Coba dianalisis bagaimana itu. Ceritanya bagaimana. Oke, saya tunggu aja dulu lah. Saya tunggu dulu saja.
Kalau bisa pakai itu PDF Pak. PDF digabung. Ya udah. Ya sebenarnya satu-satu nggak apa-apa, tapi ya saya agak sulit gitu aja sih. Kalau bisa ya digabung. Kemudian satu lagi itu serahkan, waktu itu apalagi satunya ya? Jangan saya untuk mengirimkan itu. Jangan lupa serahkan, jangan lupa pakai PDF. Sudah kelihatan kita siapa? Ah, sudah satu lagi ya kayaknya. Oke sudah, sudah semua. Oke, kalau sudah dikirim jangan lupa serahkan. Nanti saya cek. Ingat jangan lupa serahkan. Kalau kirim nanti tidak terdeteksi. Oke, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data yang fokusnya pada media. Ya, atau nilai tengah. Kalau yang tadi kita fokusnya di rata-rata. Kalau besok tetap masih ukuran pemusatan, tetapi fokusnya pada media. Kemudian bukannya lagi kita akan masuk ke pemusatan lagi, tapi modus. Betul sekali dulu seperti di SMP. Datanya jangan lupa tidak semudah data di SMP. Datanya kita fokusnya data kelompok. Kalau SMP kemarin tinggal mengejarkan tinggal Nilai tengahnya beri. Kalau ini nanti besoklah bagaimana. Oke. Silahkan dipelajari. Nanti median juga insya Allah nanti malam saya kirim videonya, saya kirim modulnya di media. Oke. Nanti pelajari dulu, baru kita akan membahas. Oke, kita sudahi aja pagi hari ini, siang ya, sudah siang hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah bersama.